Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Ifasa dengan rekan saya Anissa Kuniati dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis hasil kompetensi dan pengembangan tujuan pembelajaran. Yang pertama terdapat pendahuluan. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian, tujuan merupakan pengikat segala aktivitas pendidik dan peserta didik. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Selanjutnya ada definisi dari hasil belajar dan tujuan pembelajaran. Hasil belajar sendiri dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh seorang siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berupa perubahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan, dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. Sedangkan tujuan pembelajaran merupakan suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Istilah tujuan pembelajaran lahir dari upaya untuk menunjukkan manfaat yang akan diraih siswa seusai belajar berupa adanya batasan yang jelas terhadap apa yang akan dipelajari atau kegiatan apa yang perlu dilaksanakan siswa. Nah, kenapa sih seorang pendidik ini harus mampu untuk menganalisis hasil kompetensi belajar dan pengembangan tujuan pembelajaran? Hal ini dikarenakan guru merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini disebabkan guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru yang harus dipilih dan ditentukan dengan hati-hati untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Komponen untuk merumuskan tujuan pembelajaran sendiri terdapat 5 unsur. Yang pertama itu ada audiens. Nah, audiens ini merupakan salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan peserta didik yang akan melakukan kegiatan belajar. Yang kedua terdapat behavior. Nah, behavior ini merupakan salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan perilaku khusus yang akan dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya terdapat condition. Nah, condition ini merupakan salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik dan fasilitas yang digunakan. Dan yang terakhir terdapat degree. Nah, degree ini merupakan salah satu unsur tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan peserta didik yang diharapkan. Hasil belajar dibagi menjadi 3 macam yang dikemukakan oleh Bloom. Yang pertama itu ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotorik. Nah, ranah kognitif sendiri merupakan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Hasil belajar dilihat dari ranah kognitif di sini berkenaan dengan hasil belajar siswa, yaitu kemampuan yang dimiliki siswa, baik itu pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan analisis yang dimiliki siswa. Yang kedua terdapat ranah afektif. Nah, ranah afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, macam-macam hasil belajar jika dilihat dari ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan penilaian sikap, kepekaan akan adanya rangsangan, dan partisipasi yang dimiliki seorang siswa. Dan yang terakhir yaitu ranah psikomotorik, yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil atau skill yang dimiliki seseorang untuk mengkreativitaskan sesuatu dengan pola-pola gerak-gerik yang baru yang dilakukan atas kemauan diri sendiri. Sama seperti hasil belajar, tujuan pembelajaran pun dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ranah kognitif di sini mencakup tujuan yang berkaitan dengan informasi atau pengetahuan dan pemikiran, yaitu menamai, memecahkan, meramalkan, dan beberapa kemampuan aspek berpikir lainnya. Sedangkan ranah afektif mencakup sasaran yang menyangkut
sikap, penghargaan, nilai, dan emosi, menikmati, memelihara, menghormati, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ranah psikomotorik membahas keterampilan yang membutuhkan penggunaan dan koordinasi otot tubuh seperti dalam kegiatan jasmani dalam melaksanakan, mengolah, dan membangun. Nah, apa sih manfaat dari analisis hasil kompetensi belajar dan pengembangan tujuan pembelajaran? Yang pertama itu bagi guru akan merasa berhasil dalam pengajarannya jika melihat hasil belajar peserta didiknya sesuai dengan standar kelulusan. Dan sebaliknya, guru akan harus terus meningkatkan mutu pengajaran bagi anak-anak yang belum berhasil. Nah, sedangkan bagi siswa, hasil belajar yang telah diraih bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan belajar dan menjadikan peserta didik untuk termotivasi mempertahankan hasil belajarnya. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.